Selamat pagi, saya sampaikan buat siswa-siswi kami. Pada hari ini sesuai dengan jadwal kita belajar tentang akuntansi keuangan. Materi pembelajaran kita adalah tentang piutang. Sebelum kita memasuki pencatatan piutang, kita pahami dulu pengertian piutang dan jenis-jenis piutang. Piutang itu adalah merupakan tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi. Artinya piutang itu adalah merupakan tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga. Piutang itu mempunyai tanggal jatuh tempo, nilai jatuh tempo, dan jika perlu ada bunga ataupun tidak ada bunga. Piutang itu di dalam neraca kita sajikan sebagai aktiva lancar. Setelah kita mempelajari pengertian piutang, mari kita bahas tentang jenis piutang. Piutang itu terbagi tiga, yaitu 1. Piutang dagang. Piutang dagang itu adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan karena adanya penjualan barang atau penjualan jasa yang dilakukan secara kredit. Dan piutang dagang itu pada umumnya kurang dari 1 tahun, sehingga dilaporkan sebagai aktiva lancar. Jenis piutang kedua adalah piutang wesel. Piutang wesel itu adalah suatu piutang adanya perjanjian tertulis dari debitur kepada kreditur, atau adanya perjanjian tertulis dari pihak yang berutang kepada yang berpiutang untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut. Piutang wesel ini dapat sebagai jangka pendek atau sebagai aktiva lancar jika berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Jikalau piutang wesel berjangka lebih dari 1 tahun, maka kita sajikan sebagai piutang jangka panjang. Jenis piutang ketiga adalah piutang lain-lain. Piutang lain-lain itu adalah suatu piutang yang tidak termasuk dalam piutang dagang dan juga tidak termasuk dalam piutang wesel. Contohnya uang muka pembelian, uang muka kepada pegawai, uang muka pembelian saham, uang muka menjamin kontrak, uang muka kepada anak perusahaan, piutang dividen, tagihan terhadap langganan untuk pengembalian tempat barang, tuntutan kerugian kepada perusahaan asuransi, tuntutan atas pengurangan pajak. Maka kami harapkan pengertian-pengertian yang termasuk piutang lain-lain ini bisa Anda baca dari sumber-sumber lain. Kemudian kita harus pahami setiap terjadi transaksi harus memiliki dokumen atau ada bukti-bukti transaksi baru dilakukan pencatatan. Bukti-bukti atau dokumen-dokumen transaksi yang berhubungan dengan perubahan piutang, apa bertambah atau berkurang piutang,
bukti-bukti transaksi yang kita temukan adalah faktor penjualan. Faktor penjualan ini adalah merupakan bukti transaksi penjualan secara kredit. Jika terjadi penjualan kredit, maka piutang kita bertambah. Kemudian transaksi retur penjualan. Retur penjualan ini adalah barang yang sudah kita jual, kita terima kembali karena tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Tentu saja bukti transaksi ini disebut dengan memo kredit. Jikalau terjadi transaksi retur penjualan, maka piutang kita akan berkurang. Demikian juga transaksi penghapusan piutang. Transaksi penghapusan piutang ini adalah suatu piutang yang kita hapuskan karena berbagai faktor. Tentu saja jikalau terjadi transaksi penghapusan piutang, maka bukti transaksinya adalah bukti memorial. Terjadinya transaksi penghapusan piutang mengakibatkan piutang berkurang. Kemudian transaksi penerimaan kas karena menerima piutang. Transaksi penerimaan kas dari piutang buktinya adalah bukti kas masuk. Jikalau terjadi transaksi penerimaan kas dari piutang, maka piutang kita sudah pasti berkurang karena sudah kita terima. Dalam piutang suatu perusahaan, karena berbagai faktor mungkin saja tidak tertagih. Yang tidak dapat ditagih itu maka akan dihapuskan, yang disebut dengan penghapusan piutang. Kenapa terjadi penghapusan piutang? Bisa disebabkan karena berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah karena pihak debitur atau pihak yang berutang meninggal dunia. Kedua, karena pihak debitur atau yang berutang mengalami kebangkrutan atau jatuh pailit. Faktor ketiga, piutang kita hapuskan karena pihak yang berutang atau pihak debitur mengalami musibah. Bisa saja musibah terjadi karena kebakaran maupun musibah karena bencana-bencana lain. Faktor selanjutnya kenapa terjadi penghapusan piutang adalah karena pihak debitur tidak dapat diketahui lagi alamatnya. Jika terjadi faktor-faktor demikian, maka itulah penyebab kenapa hapuskan piutang. Dalam segi akuntansi metode pencatatan penghapusan piutang itu ada dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini disebut dengan metode cadangan. Bagaimanakah pencatatan yang kita lakukan jika metode langsung dan metode cadangan? Maka jikalau kita memakai metode langsung, maka piutang dagang yang telah diputuskan untuk dihapuskan langsung dibebankan kepada beban penghapusan piutang atau kerugian piutang tak tertagih dan di sebelah kredit piutang dagang. Maka jikalau benar-benar piutang tidak dapat ditagih lagi, maka dilakukanlah penghapusan piutang. Jurnal penghapusan piutang adalah beban kerugian piutang di debit, piutang dagang di kredit. Bisa saja terjadi kemungkinan piutang yang sudah kita hapuskan ternyata ada pengakuan dari pihak debitur atau pihak yang berutang akan membayar utangnya. Jikalau terjadi demikian, maka piutang yang sudah kita hapuskan itu kita batalkan dengan cara
piutang dagang kredit menjadi debit, maka piutang dagang debit di debit tadi beban kerugian piutang menjadi buat di sebelah kredit. Maka jurnalnya adalah piutang dagang debit di kredit beban kerugian piutang. Jikalau piutang yang sudah kita hapuskan ternyata akan dilunasi kembali. Dan pada saat kita terima piutang itu, benar-benar piutang itu kita terima, atau apabila debitur bersangkutan melunasi piutang, maka dibuatlah jurnal kas debit di kredit piutang. Itu kalau metode langsung. Nah, metode cadangan, perbedaan metode langsung dengan metode cadangan. Kalau metode langsung itu pada saat terjadi piutang tak tertagih, maka langsung kita catat merupakan kerugian piutang. Tetapi kalau metode cadangan, pada akhir tahun sudah kita cadangkan kemungkinan piutang tak tertagih. Pada akhir tahun atau pada akhir bulan kita sudah cadangkan kemungkinan piutang tidak tertagih. Misalnya piutang kita pada tanggal 31 Desember ada sejumlah 50 juta. Saya ulangi, piutang kita 31 Desember tahun 2019 ada 50 juta. Tetapi dari piutang 50 juta itu kemungkinan ada piutang yang tidak tertagih disebabkan karena beberapa faktor yang saya sebutkan tadi. Maka untuk mengantisipasi itu, pada akhir tahun yang disebut tadi ada piutang kita 50 juta, kemungkinan tidak dapat ditagih 5 juta. Nah, yang 5 juta itulah kita buat beban kerugian piutang debit di kredit cadangan kerugian piutang di sebelah kredit. Dari mana kita menentukan 5 juta itu? Ada beberapa perhitungan yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sama seperti metode langsung tadi, ada saja kemungkinan piutang yang sudah kita hapuskan ternyata benar-benar tidak dapat tertagih. Jika debitur menyatakan tidak dapat membayar utangnya, maka akan dilakukan perusahaan penghapusan. Maka jurnal penghapusan piutang adalah cadangan kerugian piutang di debit, piutang dagang di kredit. Artinya yang sudah kita cadangkan akhir tahun ini, akhir tahun 2019, katakanlah di bulan April piutang kita sebesar 3 juta tidak tertagih, benar-benar tidak tertagih karena yang bersangkutan meninggal dunia. Jikalau benar-benar tidak tertagih, maka kita buatlah jurnalnya cadangan kerugian piutang 3 juta debit, piutang dagang di kredit 3 juta. Nah, jikalau debitur yang sudah kita hapuskan tadi bersedia melunasinya, sama seperti kasus metode langsung tadi, maka kita buatlah jurnalnya piutang dagang debit di kredit cadangan kerugian piutang. Nah, piutang yang sudah kita hapuskan itu ternyata datang membayar, maka jurnalnya kas debit di kredit piutang dagang. Itulah perbedaan metode penghapusan piutang antara metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke soal. Ini adalah transaksi yang dilakukan oleh PT Harvindo. Ada transaksi tanggal 2, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 9, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 27, 29. Catatlah transaksi ini dengan metode penghapusan piutang adalah metode langsung.
Maka kita buat jurnalnya. Tanggal 2 Agustus menjual kepada toko Mataram Sakti senilai 20 juta dengan kredit. Maka jurnalnya adalah jurnal pada saat menjual barang dengan kredit. Maka jurnalnya adalah piutang dagang bertambah catat sebelah debit 20 juta, penjualan bertambah catat sebelah kredit 20 juta. Maka jurnalnya adalah piutang dagang 20 juta sebelah debit, penjualan di sebelah kredit 20 juta. Masuk kita ke soal berikutnya, tanggal 5. Menjual kepada pedagang. Sama jurnalnya dengan tanggal 2 dan tanggal 5 karena sama-sama menjual dengan kredit. Mari kita lihat jurnalnya tanggal 5. Sama dengan tanggal 2, piutang dagang debit 60 juta, penjualan 60 juta di sebelah kredit. Masuk kita kembali ke soal tanggal 6. Sama dijual kepada toko Asia. Maka jurnalnya adalah piutang dagang debit di kredit penjualan 80 juta. Itulah jurnal kalau terjadi penjualan barang dengan kredit, piutang dagang debit di kredit penjualan. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya, tanggal 9. Menerima pelunasan piutang atau menerima piutang dari toko pedagang 40 juta. Kalau kita menerima piutang, berarti kas bertambah, piutang berkurang. Jikalau kas bertambah, maka dicatat sebelah debit, piutang berkurang, maka dicatat sebelah kredit. Maka jurnalnya adalah kas 40 juta debit, piutang di sebelah kredit 40 juta. Masuk kita kembali ke soal berikutnya, tanggal 10. Diterima pembayaran. Berarti sama jurnalnya dengan tanggal 9. Tanggal 11. Menerima pelunasan piutang. Sama-sama menerima kas. Tanggal 15 diterima pembayaran. Berarti tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 15 itu adalah jurnal penerimaan piutang. Nah, kalau jurnal penerimaan piutang, maka jurnalnya adalah kas debit di kredit piutang. Itulah jurnal tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 15 karena menerima piutang. Selanjutnya mari kita ke soal berikutnya. Tanggal 16 menjual barang kredit. Tanggal 18 menjual barang kredit. Tanggal 16 dan tanggal 18 sama dengan soal tanggal 5, tanggal 2 dan tanggal 5. Berarti menjual barang dengan kredit. Maka jurnal tanggal 16 dan tanggal 18 piutang dagang debit, penjualan di kredit sama. Hanya saja angka yang berbeda. Masuk kita ke jurnal berikutnya, tanggal 20, retur penjualan. Retur penjualan itu adalah barang yang sudah kita jual kita terima kembali. Tentu saja kalau retur penjualan terjadi, maka mengurangi piutang. Piutang berkurang berarti catat sebelah kredit. Retur penjualan mengurangi penjualan. Kalau penjualan bertambah dicatat sebelah kredit, maka retur penjualan dicatat sebelah debit. Karena retur penjualan itu adalah mengurangi penjualan. Maka jurnal tanggal 20 akan kita buat retur penjualan debit di kredit piutang dagang. Retur penjualan debit di kredit piutang dagang. Anda perbaiki, ini bukan utang dagang tapi piutang dagang. Saya ulangi, Anda perbaiki, bukan utang dagang tapi piutang dagang. Nah, itulah jawaban soal tanggal 2 sampai tanggal 20. Kembali kita ke soal berikutnya, tanggal 21. Diterima laporan dari toko Mataram Sakti bahwa telah terjadi kebakaran dari PT dan PT Harpindo memutuskan untuk menghapuskan piutang
sakti kepada 60 juta. Perhatikan soalnya. Berarti toko Mataram Sakti mengalami musibah kebakaran. Maka kemungkinan piutang kita terhadap dia tidak tertagih. Maka lebih bagus dihapuskan. Maka terjadilah penghapusan piutang. Pertanyaan, metode apa yang kita pakai? Kita sudah sepakati tadi, metode yang kita pakai metode langsung. Maka pada tanggal 21, karena metode yang kita pakai metode langsung, maka jurnalnya adalah beban kerugian piutang debit di kredit piutang dagang. Artinya kan kalau kita hapuskan piutang dagang, berarti piutang dagang kita berkurang. Piutang dagang berkurang dicatat sebelah kredit. Kalau terjadi piutang berkurang karena beban kerugian piutang debit 60 juta di kredit piutang dagang. Anda ralat, ini bukan utang dagang tapi piutang dagang. Maka jurnal penghapusan piutang dengan metode langsung, beban kerugian piutang 60 juta di kredit piutang dagang. Tentu ini akan berbeda kalau metode cadangan kita buat. Maka jurnalnya bukan demikian. Jikalau metode langsung, inilah jurnalnya. Soal berikutnya, tanggal 27. Tanggal 27 ada surat dari toko Mataram Sakti bahwa toko Mataram Sakti mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi dan akan melunasi sisa tagihannya dan akan dibayar tanggal 29 Agustus. Perhatikan soal kita, bahwasanya tadinya tanggal 21 kan sudah kita hapuskan piutang kita kepada toko Mataram. Ternyata tanggal 27 karena toko Mataram itu mendapat ganti rugi dari pihak asuransi, maka toko Mataram akan membayar kembali utangnya. Berarti tanggal 27 ini adalah menyampaikan kesanggupan untuk membayar, tapi bukan tanggal 27 ini dibayar. Tanggal 27 ini hanya menyatakan akan membayar. Kapan dibayar? Tanggal 29 Agustus. Maka bagaimana jurnal kita buat tanggal 27 dan 29? Jikalau metode langsung, maka kita buatlah jurnal tanggal 27 piutang dagang beban kerugian piutang. Artinya tanggal 21 sudah kita hapuskan. Maka jurnal penghapusan ini yang sudah kita hapuskan, kita balik, kita batalkan dengan cara piutang dagang tadi kita catat sebelah kredit, maka buat dia menjadi debit, maka piutang dagang kita bertambah lagi. Beban kerugian piutang itu di debit buat menjadi kredit. Inilah jurnal pembatalan piutang yang sudah dihapus. Kenapa kita batalkan? Karena toko Mataram Sakti tadi akan membayar utangnya. Tapi dibayarnya bukan tanggal 27 tapi 29. Tiba gilirannya tanggal 29, maka perusahaan tersebut membayar. Pada saat kita menerima, maka kita catatlah kas debit di kredit piutang dagang. Itulah jurnal-jurnal dengan metode langsung. Sekarang kita bahas dengan jurnal metode cadangan atau metode tidak langsung. Kita asumsikan PT Harpindo menerapkan metode cadangan. Jumlah piutang 30.800.000 pada saat 31 Agustus. Tetapi diperkirakan dari piutang 30.800.000 ini kemungkinan 616 tidak dapat ditagih pada waktu yang akan datang. 616 ini ditaksir kemungkinan tidak tertagih. Bagaimanakah menentukan jumlah ini? Akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, karena ada lagi akan kita bahas tentang bagaimana menaksir jumlah piutang tak tertagih. Tapi anggap saja diasumsikan ini 30.800.000 piutang kita. Dari 30.800.000 ini kemungkinan tidak tertagih 616.000. Dengan demikian
maka kita buatlah jurnalnya nantinya dengan catatan transaksi yang terjadi pada transaksi soal metode langsung sama. Oleh karena itu, karena sama jurnalnya, maka jika metode cadangan, maka jurnal tanggal 2 sampai 20 Agustus sama dengan metode langsung. Yang berbeda adalah tanggal 2, tanggal 5, tanggal 6, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 20 sama jurnalnya dengan metode langsung. Karena hanya menjual barang dagangan secara kredit dan menerima piutang. Dan ada retur penjualan. Belum masuk masalah penghapusan piutang. Masalah penghapusan piutang mulai terjadi transaksi tanggal 21. Maka tanggal 21 metode langsung dengan metode cadangan beda. Jikalau metode cadangan, maka jurnalnya adalah tadi soal kita kan pertama tadi tanggal 21. Kembali kita ke soal dulu. Kembali kita ke soal sebelumnya. Soal tanggal 21 diterima laporan dari toko Mataram Sakti terjadi kebakaran, maka dihapuskan sebesar berapa? 60 juta dihapuskan piutang terhadap Harpindo. Kalau metode langsung tadi sudah kita buat jurnalnya bagaimana tanggal 21, tetapi kalau metode cadangan maka jurnalnya adalah cadangan kerugian piutang debit di kredit piutang dagang 6 juta. Inilah jurnal tanggal 21 pada saat terjadi penghapusan piutang kepada toko Mataram karena kebakaran. Piutang kita sama Mataram Sakti tadi 6 juta, maka kita buatlah jurnal cadangan kerugian piutang 6 juta di debit di kredit piutang dagang 6 juta. Kenapa ini ada jurnal ini? Ini kita asumsikan pada akhir bulan itu dia telah membuat cadangan 6 juta. Maka beban kerugian piutang debit di kredit cadangan kerugian piutang. Maka cadangan ini kita pakai, makanya dia menjadi debit. Ini tidak ada di soal ini. Kita asumsikan bahwasanya kalau terjadi menaksir kerugian piutang, maka inilah jurnalnya. Maka jurnal jikalau toko Mataram tadi benar-benar terbakar dan dihapuskan piutang kita, maka jurnalnya adalah cadangan kerugian piutang debit di kredit piutang dagang. Kembali kita ke soal sebelumnya. Setelah selesai soal tanggal 21. Tanggal 27 tadi ada surat bahwa sanggup membayar utangnya lagi pada saat tanggal 9. Dari tanggal 27 menyatakan sanggup, tanggal 29 menyatakan akan dibayar. Maka metode langsung jurnalnya bagaimana sudah kita buat tadi. Tetapi kalau metode cadangan beda dengan metode langsung, maka jikalau metode cadangan, maka jurnalnya adalah jurnal metode cadangan, jurnalnya adalah piutang dagang debit di kredit cadangan kerugian piutang. Artinya ini adalah jurnal penghapusan piutang kita batalkan karena akan kita terima lagi. Maka piutang dagang debit di kredit cadangan kerugian piutang. Kapan dibayar? Sama seperti metode langsung tadi, dibayar tanggal 29. Maka jurnalnya adalah kas piutang, kas debit 6 juta, piutang 6 juta. Kembali kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yang membedakan soal nomor 1 dan nomor 2. Di soal nomor 2 diasumsikan diperkirakan 616 tidak tertagih. Maka jurnalnya
adalah sebenarnya adalah sama seperti jurnal tanggal 21 pertama tadi ini. Maka jurnalnya adalah beban kerugian piutang debit di kredit cadangan kerugian piutang. Itulah perbedaan antara metode langsung dengan metode cadangan dalam pencatatan piutang. Sampai disitulah materi kita. Jikalau ada nanti pertanyaan yang kurang jelas, boleh Anda kirim pertanyaan Anda lewat WA, maka akan saya sampaikan, saya jelaskan. Jikalau kurang jelas, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, materi selanjutnya akan kita bahas pertemuan berikutnya, tetapi untuk soal tentang ini, materi yang kita bahas akan saya kirim lewat Google Classroom dan akan Anda kerjakan. Demikian materi penyampaian hari ini. Saya ulangi, Anda selesaikan soal-soal yang saya kirim lewat Google Classroom dan Anda tanyakan